والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini masih diberikan umur, kesempatan untuk memperbanyak amal saleh, dan masih diberikan hidayah dan taufik di atas keislaman. Dan di hari-hari ini pula Allah Subhanahu wa taala, atau di waktu sore ini, di antara yang paling kuat pendapat bahwasannya di sore hari Jumat adalah waktu yang mustajab untuk seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang berdoa, besar kemungkinan bagi doa tersebut dikabulkan, selama tidak ada penghalang-penghalang bagi dirinya dan Allah Subhanahu wa taala, yang doa itu tidak dihalangi oleh sesuatu. Seperti apa contoh penghalang-penghalang yang dapat menghalangi doa untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau Allah mendengar, Allah pasti mendengar doa tersebut. Karena Allah As-Sami', ya, Allah dialah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui, lagi maha melihat. Tapi yang menjadi pertanyaan, kenapa doa itu tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Hal ini sebagaimana penjelasannya datang dari sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki yutilus safar, yang melaksanakan perjalanan, dia melaksanakan safar, jauh perjalanannya. Asy'atha aghbara, dalam keadaan telah kusut masai, telah berdebu tubuhnya, rambutnya dan lain sebagainya. Dalam keadaan penggambaran dari Rasulullah, lelaki ini telah merasakan kesulitan dan lelaki ini telah merasakan panjangnya perjalanan. Kemudian kata Rasulullah SAW, dia mengangkat tangannya ke langit. Yarfa'u yadayhi ila sama, ya Rabbi, ya Rabbi. Kemudian dia mengucapkan ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Yakni dia setelah itu mengangkat tangannya ke atas langit. Kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apa kata Rasulullah? Wa mat'amuhul haram, wa mashrabuhul haram, wa malbasuhul haram, fa anna yustajabu lahu. Akan tetapi apa yang dia makan itu haram. Apakah haram secara zatnya atau cara memperolehnya? Minumannya juga haram. Haram zatnya, yakni mungkin minum-minuman keras, dia suka minum minuman keras, atau cara memperolehnya haram, yakni dengan mencuri, dari uang hasil korupsi, dan lain-lain sebagainya.
bagaimana cara dia memperoleh minuman tersebut. Kemudian pakaiannya pun itu haram. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa anna yustajabulah, bagaimana pula doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seandainya para pendengar radio Syiar Tauhid 96,1 FM kita memiliki masalah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, angkatlah masalah ini dariku. Atau kita memiliki keinginan, ya Allah, ya aku ingin pekerjaan yang tetap, aku ingin seorang anak, aku ingin seorang istri yang salehah, aku ingin suami yang saleh. Maka pertanyaannya, kenapa doanya tidak diijabah? Bisa jadi disebabkan makanan, minuman, dan pakaiannya yang tidak dijaga dari segala bentuk keharaman. Maka ini hari Jumat di sore harinya, menurut pendapat yang paling kuat, adalah waktu yang mustajabah bagi seorang untuk berdoa. Maka kita memperbanyak doa di hari-hari Jumat, doa yang kita butuhkan. Dan apalah lagi yang paling dibutuhkan bagi seorang hamba dibandingkan pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini pula lah yang dimaksud oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala dalam muqaddimah kitab beliau Qawaidul Arba'. As'alullah al-karim, as'alullah al-karim Rabbal arshil azim ay yatawallaka fid dunya wal akhirah wa ay yaj'alaka mimman idza u'tiya syakara wa idza btuliya sabara wa idza adnaba istaghfara fa inna haula'i thalath inwanus sa'adah fid dunya wal akhirah. Kata beliau, aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb pemilik Arasy, agar dijadikannya kita semua, wa ayyaj'alaka mimman idza u'tiya syakara, kalau seandainya diberi dia bersyukur. Allah berikan pemberian-pemberian berupa kesehatan, berupa waktu luang, berupa nikmatnya keluarga, berupa nikmatnya anggota tubuh yang masih sehat, dan juga bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan Islam di dalam hatinya. Maka dia bersyukur. Begitu pula ilmu agama dan ilmu-ilmu yang lainnya, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza btuliya sabara, kalau seandainya dia diuji, dia bersabar. Dia bersabar atas apa yang telah Allah takdirkan untuknya. Wa idza adnaba istaghfara, kalau seandainya dia berdosa, dia meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau menutup ucapan beliau, sesungguhnya 3 perkara ini merupakan ciri, merupakan alamat kebahagiaan seorang hamba jika seandainya 3 perkara ini ada pada dirinya, yakni dia seorang yang pintar bersyukur, apakah kepada Allah atau kepada manusia atau kepada yang lainnya. Tatkala dia diberi, dia bersyukur. Tatkala dia diuji, dia bersabar. Dan tatkala dia berdosa, dia meminta ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Aqidah, Khudh Aqidatak, karya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Masih dalam bab Asyirkul Akbar, syirik besar. Soal yang kelima, beliau mengatakan, qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, halid du'a'u ibadatun, apakah doa itu adalah ibadah? Beliau menjawab, na'am,
ad-du'a'u ibadatun. Benar, ya, iya, doa itu adalah ibadah. Ya, kalau seandainya ditanyakan, kalau seandainya dia ibadah itu apa konsekuensinya? Ya, dia ada konsekuensi. Perbuatan ini adalah ibadah, yakni dia tidak boleh diselewengkan, ditujukan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah ibadah. Siapa yang memberikan peribadatan itu kepada selain Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan. Ini makna perbuatan ini ibadah. Perbuatan ini ibadah. Perbuatan itu yang kau lakukan itu ibadah. Dan mengetahui perkara ibadah ini sangat penting bagi seorang muslim. Sangat penting. Karena tatkala dia letakkan ibadah tersebut kepada selain Allah, bagaimana tidak penting, ya? Kalau seandainya dia seseorang meletakkan ibadah itu kepada selain Allah, maka akan jadilah dia orang-orang yang merugi di dunia dan di akhirat. Di dunia dia tidak mendapatkan apa yang Allah janjikan bagi mereka, orang-orang yang bertakwa, yakni Allah berikan keberkahan dari atas langit, sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, wa in amanu wattaqau. Ya, kalau seandainya ahlul qura itu amanu wattaqau, ya, dia beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatum minas sama. Sungguh kami akan buka dari atas langit itu keberkahan. Sedangkan dia telah melakukan penyekutuan, dia telah melakukan kesyirikan, dia akan kehilangan berkah dari rezeki yang telah dia cari. Begitu pula di akhirat. Begitu pula di akhirat. Dia akan mendapatkan azab Allah Subhanahu wa ta'ala kekal di dalamnya, karena dia telah melakukan kesyirikan. Seluruh amalan kebaikan yang dilakukan di dunia akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kami datangkan itu amalan-amalan dia, amalan-amalan kebaikan. Dia pernah bersedekah, ya, dia pernah berbakti kepada orang tua, dia pernah menolong orang-orang anak fakir dan anak miskin, yatim piatu. Akan tetapi apa kata Allah? Faja'alnahu haba'an manthura. Kami jadikan amalan-amalan tersebut seperti debu yang berterbangan. Apa faedahnya debu bagi kita? Inilah tamthil, permisalan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, atau memang demikian yang akan Allah lakukan. Inilah dia debu yang berterbangan, tidak bisa memberikan manfaat kepada yang melakukan amalan tersebut. Betapa meruginya seorang hamba, dia telah melakukan letih, capek badannya, telah merugi perdagangannya, yakni hartanya telah berkurang karena dia telah bersedekah. Ya, badan terasa letih karena dia telah berbuat baik kepada seseorang. Ya, yang harusnya dia bisa, ya, melakukan perbuatan-perbuatan lainnya, dia beramal dengan amalan yang baik di dunia. Akan tetapi tatkala ada batu sandungan tersebut, tatkala ada kesyirikan yang pernah dia lakukan, maka jadilah seluruh amalannya seperti debu-debu yang berterbangan. Ini perkara ibadah, perkara kesyirikan adalah perkara yang berbahaya. Dan tauhid adalah perkara yang sangat agung. Dialah yang menjadikan para rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dari awal dakwahnya beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hayat, yang senantiasa beliau perintahkan, yang terus menerus tidak pernah putus, adalah perkara memperingatkan manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kemudian berganti zaman, telah jauhlah zaman tersebut dari zaman kenabian, maka kita lihat kebanyakan dari manusia telah lupa dengan tauhid tersebut, telah terlalaikan dari ilmu tauhid.
Mereka lebih fokus dengan sesuatu yang tidak memiliki esensi di dunia maupun di akhirat. Bagaimana kita bisa menghabiskan puluhan tahun untuk menuntut ilmu dunia, padahal nanti di kerja ternyata ilmu dunia telah dituntut tidak dia pakai sedikit pun. Ya, kita coba berkaca, bercermin bagaimana kita kuliah, kita sekolah SD, SMP, SMA. Tapi faktanya mungkin yang terpakai untuk kerja itu tidak lebih dari 10% di ilmu yang selama ini kita tuntut. Atau mungkin 20%, atau mungkin 30%. Lantas kemana 75% itu? 70% tadi mana? Tapi tidak merugi bagi mereka yang menuntut ilmu agama. Qala ta'ala, beliau berdalil kenapa doa itu ibadah. Adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Beliau mengatakan, wa qala rabbukum, berkata Rabb kalian, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku niscaya akan aku kabulkan doa kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang sombong yang tidak mau beribadah kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka jahanam dalam keadaan dia kekal, dia hina. Di mana letak Allah Subhanahu wa taala menyebutkan doa itu ibadah? Ada 3 sisi pendalilan. Yang pertama adalah tatkala Allah memerintahkan ud'uni, berdoalah kalian kepadaku. Sebagaimana yang telah berlalu dari definisi ibadah, adalah sebagaimana yang disebutkan ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardah minal aqwali wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Dia adalah sekumpulan nama-nama yang Allah cintai dan Allah ridhai. Dan ini diantara bentuk tatkala Allah perintahkan hambanya, kalian berdoa. Kalian berdoalah kepadaku. Artinya Allah ridha hamba-hambanya berdoa kepadanya. Maka ini termasuk dari ibadah. Jadi kalau seandainya Allah perintahkan sesuatu bagi seorang hamba, itu diantara tanda-tanda bahwasanya itu adalah ibadah. Tapi yang pertama munculnya fil amr, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku. Maka ini dalil bahwasanya itu ibadah. Kemudian yang kedua, Allah melanjutkan ucapan atau firman-Nya, ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku. Konteks dari kalimat ini tentang doa. Maka ibadah ini doa adalah doa. yakni orang-orang yang sombong dari berdoa kepadaku, orang-orang yang tidak mau berdoa kepadaku. Sehingga di sini kita bisa mendapatkan penjelasan doa ibadah. Begitu pula ya pendalilan yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan dalam sebuah hadis, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Di hadis yang dhaif yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun dhaif tapi makna dari hadis ini sahih. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu intinya ibadah. Taib. Kemudian sisi yang ketiga dari doa ini adalah Allah Subhanahu wa taala mengancam bagi orang-orang yang tidak mau berdoa. Ya. Mengancam orang-orang yang tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada pada diri manusia yang jarang berdoa kepada Allah, menunjukkan tingkat tauhidnya, ketawakalannya kepada Allah itu kurang.
Dan siapa yang sombong, ya, dia merasa tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud. Sungguh dia akan dimasukkan ke dalam api neraka jahanam, hina dina, kekal dia di dalamnya. Kenapa? Karena dia tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia menyandarkan hatinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Taib. Maka ini pendalilan sisi yang disebutkan dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kemudian juga ya beliau menukilkan ternyata apa yang disebutkan oleh hadis, wa qala sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u huwal ibadatu. Doa itu adalah ibadah. Rawahu Ahmad wa qala Tirmidzi hasanun sahih. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan berkata Imam At-Tirmidzi Muhammad bin Isa, hadis ini hasan sahih. Sehingga di sini secara kesimpulan dari pembahasan Syekh, doa itu ibadah. Maka jangan seseorang palingkan doa itu kepada selain Allah. Apa contoh pemalingan doa? Ini kemudian beliau membuat soal yang keenam. Hal yasma'ul amwatu du'a? Apakah orang yang telah mati mendengar doa? Ini contoh memalingkan doa kepada selain Allah. Dia palingkan doa itu kepada orang-orang yang telah mati. Dia berdoa di sisi kuburan bukan kepada Allah. Dia berdoa kepada siapa yang di dalam kubur tersebut. Siapapun dia, mereka walaupun dalam kuburan itu orang saleh, tidak boleh. Allah tidak memperbolehkan, telah mengharamkan memberikan tujuan peribadatan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam banyak apa yang Allah sebutkan, dan itu pula termaktub dalam poin terakhir kitab Qawaidul Arba', ya, atau poin yang ketiga. Beliau menyebutkan bahwasannya Rasulullah itu memerangi seluruh bentuk kesyirikan. Tidak peduli ada kaum musyrikin itu beribadah apakah kepada malaikat, ataukah kepada para nabi, ataukah kepada patung-patung, kepada batu, kepada orang soleh, semuanya sama. Mereka diperangi dan dibunuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada bedanya bagi mereka yang beribadah kepada patung dan batu dengan beribadah kepada orang-orang soleh. Jadi bagaimana bentuk ibadah kepada orang soleh? Dia melakukan doa itu bukan kepada Allah. Dia lakukan doa itu kepada orang soleh itu. Wahai wali fulan sudah wafat, ya berikan saya anak. Wahai wali fulan, ya berikan saya kedudukan. Wahai wali fulan, berikan saya jabatan. Faya subhanallah, haknya Allah Subhanahu wa taala dia berikan kepada makhluk. Ya, doa yang merupakan ibadah dia berikan kepada makhluk. Kenapa dia tidak mau mengikhlaskan doa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan inilah menjadi pertanyaan dari Syekh di kitab ini. Apakah orang yang telah mati mendengar? Apakah seorang yang telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dia mendengar? Maka beliau menjawab, la yasma'un, tidak mendengar. Mereka yang telah mati itu tidak mendengar doa. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka la tusmi'ul mauta. Sungguhnya engkau tidak bisa memperdengarkan orang yang telah mati. Orang yang telah meninggal, kamu tidak bisa mendengarnya. Ya, orang yang sudah wafat itu tidak bisa mendengar. Kemudian yang kedua di surat An-Naml. Dan yang kedua, wa ma anta bimus'in man fil qubur. Dan engkau tidak dapat mendengar
sesuatu yang ada dalam kuburan, dan orang yang dalam kuburan itu tidak pula bisa mendengar apa yang kamu ucapkan. Ini merupakan dalil yang disebutkan oleh Allah langsung bahwasannya orang-orang yang telah Allah wafatkan itu tidak bisa mendengar. Engkau tidak dapat, tidak mampu menjadikan orang yang dalam kubur itu dapat mendengar. Ini adalah pendalilan yang kuat dan penjelasan yang terang benderang, enggak perlu tafsir lagi. Dia memang sudah jelas, wadih, terang. Lantas kenapa sebagian orang berdoa tidak ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa masih ada sebagian orang yang berdoa ditujukan kepada wali-wali, kepada ulama-ulama ini, kepada syekh-syekh ini? Tidak boleh ayyuhal muslimun. Kita hanya berikan peribadatan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, orang-orang yang menyuruhkan perkara ini sering sekali disebut merendahkan derajat para ulama. Tidak. Tapi kita mengembalikan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Jalan Islam yang benar adalah kesempurnaan, ketawakalan, penyandaran diri hanya untuk Allah. Inilah jalan Islam. Inilah apa yang diserukan oleh para rasul, agar manusia itu betul-betul menyandarkan diri mereka, hati mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, memurnikan peribadatan mereka hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak dengan selainnya. Tidak dengan makhluk-makhluk, tidak dengan batu-batu dan pohon-pohon. Bagaimana ada seorang bisa merasa dia kalau seandainya tidak melewati atau sedang melewati sebuah daerah, situ ada kuburan wali-wali katanya. Kalau seandainya saya lewat daerah tersebut, kalau saya tidak memberikan sedekah ke situ, niscaya perjalanan saya akan berbahaya. Niscaya mungkin akan ada kesialan. Niscaya nanti bisa jadi ada kecelakaan dalam perjalanan saya. Wahai kaum muslimin yang memberikan mudarat, bahaya yang dapat menyebabkan engkau celaka ataukah engkau beruntung, Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kita memberikan sedekah kepada makam wali ini, pada makam wali itu. Tidakkah engkau meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala yang bisa menolak mudarat dan memberikan manfaat? Tidakkah engkau betul-betul merasakan dalam jiwamu, hatimu, Allah lah yang memberikan manfaat itu kepadamu dan menolak mudarat? Bukankah seorang muslim itu dia benar-benar menaruh hati, harapan, tawakalnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan inilah dakwah yang lurus. Inilah dakwah yang diserukan oleh para nabi dan rasul, kemudian dilanjutkan oleh para sahabat nabi, dan dilanjutkan oleh para ulama hingga hari ini, yaitu agar manusia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak beribadah kepada selainnya. Adapun orang-orang yang saleh, yang wali, kita menempatkan kedudukan mereka sebagaimana yang telah ditentukan, yakni mereka wali, mereka orang saleh. Kita mencintai mereka dari sisi amalan-amalan saleh mereka, tapi tidak mereka memiliki hak-haknya Allah. Mereka tidak memiliki dari apa yang bisa Allah berikan berupa manfaat dan mudarat. Kemudian nanti di pembagian syirik akbar, Syekh rahimahullah memperinci bagaimana bentuk pemalingan seseorang dari doa tersebut kepada selain Allah. Kemudian apakah itu diperbolehkan? Itu akan diperinci lagi oleh Syekh.
Bagaimana seorang meminta doa kepada orang soleh, meminta agar dientaskan dari kesulitan kepada orang soleh, padahal orang soleh tersebut telah diwafatkan oleh Allah. Padahal dalil yang jelas dari Al-Quran, orang yang telah mati itu tidak bisa mendengar. Maka bagaimana engkau seru orang yang telah mati tersebut? Orang yang mati tidak mendengar, tidak pula mendengar doamu, dan tidak pula dia bisa melindungi dirinya lagi. Kalau seandainya ada seorang yang melakukan kejahatan kepada mayit tersebut, apakah dia bisa melindungi dirinya? Lantas bagaimana dia bisa mengijabah doamu, wahai hamba-hamba Allah? Baik, maka arahkan seluruh doa itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Semoga para pendengar Radio Syiar Tauhid 96,1 FM dimanapun Anda berada dapat mengambil manfaat pelajaran yang telah kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.